Dibilang oleh ni orang desa A'rabi ini, raja, ente udah nanya sama saya udah jawab pertanyaannya, balik saya mau tanya sama ente dan ente kudu jawab. Jangan ente doang yang nanya sama saya, gantian saya juga pengen nanya sama ente. Qala, berkata Harun ar-Rasyid, raja, qul, katakan olehmu, silahkan. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Syekh Muhammad Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Amma su'aluka amma faradallahu alayya faqad iftarada alayya faraidha katsiratan. Betul? Ketemu enggak? Betul ini? Ini yang terjemahnya itu. Sudah Pak. Halaman berapa itu? Yang terjemah 14. Sudah. Baik. Amma su'aluka amma faradallahu alayya faqad iftarada alayya faraidha katsiratan. Adapun pertanyaanmu tentang apa-apa yang mewajibkan oleh Allah atasku, maka sungguh faqad iftarada alayya, maka sesungguhnya mewajibkan oleh Allah atasku faraidha katsiratan, akan fardu-fardu yang banyak. Boleh dibaca faqad ifturida alayya faraidu katsiratun, maka sungguh diwajibkan atasku fardu-fardu yang banyak. Fa amma qawli laka an fardin wahidin, maka adapun ucapanku bagimu tentang satu fardu, fahuwa dinul Islam, maka dia adalah agama Islam. Wa amma qawli laka an khamsatin, adapun ucapanku bagimu an khamsatin, fardu dari 5, fahiyas salawatul khamsu, maka yaitu salat yang 5 waktu. Wa amma qawli laka an sab'ata asyara, adapun ucapanku bagimu daripada 17, fahiyas sab'ata asyara rak'atan, maka yaitu 17 rakaat. Wa amma qawli laka an arba'atin wa salasina, adapun ucapanku bagimu daripada 34, fahiyas sajadatu, maka yaitu sujud-sujud dalam solat sehari semalam. Wa amma qawli laka an arba'in wa tis'ina, adapun ucapanku bagimu daripada 4 dan 90, fahiyat takbiratu, maka yaitu takbir-takbir dalam salat 5 waktu sehari. In kana huwa yara wujubaha, kalau ada oleh musalli, huwa dia memandang akan wajibnya takbir-takbir, au arada bi fardiyatiha ta'kidaha, atau menghendaki oleh dia dengan kefarduannya takbir-takbir akan muakkadnya takbir-takbir. Wahia wajibatun inda Ahmad,
adapun dia takbir-takbir itu hukumnya wajib inda Ahmad menurut Imam Ahmad. Wa tasmi' dan membaca sami Allah, wa tahmidu dan membaca Rabbana lakal hamdu fi raf'i pada bangun daripada minar ruku'i daripada ruku', wa tasbihu dan membaca tasbih fi ruku'i pada ruku', wa sujudi dan sujud maratan satu kali, wa su'alul maghfirah dan memohon ampunan. Fa in taraka minha syai'an 'amdan batalat salatu, maka jikalau meninggalkan ia daripada takbir-takbir itu syai'an akan sesuatu, amdan padahal sengaja, dalam madzhab Ahmad batalat salatuhu maka batal oleh salatnya. Au sahwan atau lupa, sajada lisahwi maka sujud ia lisahwi karena lupa. Wal muradu bi fardiyatiha ta'kiduha, adapun yang dimaksud dengan kefarduannya takbir-takbir yaitu sunnah muakkadnya, ditekankannya daripada takbir-takbir. Wa illa, kalau tidak al muradu fa khamsatun minha wajibatun, maka adapun 5 dari takbir-takbir itu hukumnya wajib. Wahiyya takbiratut taharrumi, yaitu takbiratul ihram, wal baqi sunnatun, adapun sisanya yaitu sunnah. Wa amma qawli laka an wahidin fi tuli umri, adapun ucapanku bagimu daripada satu pada sepanjang umurku, fahiya hajjatul Islam, maka yaitu haji Islam, yakni pergi haji. Wa amma qawli laka an wahidin min isnai asyara fahuwa syahrul Ramadan, adapun ucapanku bagimu daripada satu dari 12, fahuwa syahrul Ramadan, maka yaitu bulan Ramadan. Yajibu saumuhu, wajib oleh puasa Ramadan, min isnai asyara sahran, dari 12 bulan. Wa ma qawli laka an wahidin min arba'ina, adapun ucapanku bagimu daripada satu dari 40, fahuwa zakatul zahabi, maka yaitu zakat emas, dinarun min arba'ina dinara, 1 dinar dari punya 40 dinar. Wa amma qawli laka an khamsatin min mi'ataini fa hiya khamsatu darahima, adapun ucapanku bagimu daripada 5 dari 200, fa hiya khamsatu darahima, maka yaitu 5 dirham. Zakatu mi'atai dirhamin fa hiya khamsatu darahima, zakatu mi'atai dirhamin, zakatnya daripada memiliki 200 dirham. Summa qala wallahu a'lam. Kita bedah dulu. Jamaah sekalian yang mulia, pagi ini kita melanjutkan pembahasan hikayat pertemuan Raja Harun al-Rasyid bersama orang desa yang begitu tidak dikenal, orang biasa daripada A'rabi, orang pegunungan. Kalau kita orang desa yang tidak mengerti peradaban, pada akhirnya dari pertemuan Raja Harun al-Rasyid, raja menanya kepada ini A'rabi, orang desa, saya tanya kepadamu tentang kewajiban. Kalau kamu
Bisa jawab begitu katanya. Saya bakal tanya kepadamu satu kewajiban. Ditanya, kewajiban ini kalau kamu jalanin, maka yang lainnya lebih gampang. Kalau kamu nggak bisa nih pertanyaan ini, yang lain lebih sulit. Begitu pertanyaan yang akan diajukan oleh Raja Harun ar-Rasyid pertemuan yang lalu itu. Lalu kemudian ditanya oleh ini orang desa, baik kau mau nanya apa? Dibilang, saya mau bertanya tentang kewajiban. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepada anda? Karena tampangnya orang biasa dari desa, tidak mengerti peradaban. Ketika Raja Harun ar-Rasyid mau tawaf di Baitullah, maka ni orang ditanya yang ringan. Saya mau tanya tentang kewajiban. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu? Ditanya begitu, maka dijawab dengan pertanyaan. Kata orang desa ini, A'rabi ini, ente mau nanya kewajiban yang mana? Kewajiban yang sekalikah? Atau kewajiban yang 5? Kewajiban yang 17? Kewajiban yang 34? Kewajiban yang 94? Kewajiban sekali seumur hidup? Kewajiban 1 daripada 12? Kewajiban 1 dari 40? Ataukah kewajiban 5 dari 200? Ini pertanyaan yang dibalikin lagi. Kemudian itu ditertawakan oleh Raja Harun ar-Rasyid, dianggap ini main-main. Kok ditanya, kok jawabannya pakai hitungan begitu. Pada akhirnya diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud wajib sekali, wajib 5, wajib 17, wajib 34, wajib 94 dan seterusnya. Dan pagi ini kajian kita akan menerangkan jawaban-jawaban yang akan dijawab oleh A'rabi, orang dari pedusunan yang dianggap tidak mengerti peradaban oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pertama, kewajiban 1 kali. Apa itu? Kata orang desa, Raja, engkau bertanya tentang kewajiban-kewajiban Allah kepadaku. Jujur, Allah wajibkan kepadaku, yakni kepada kita kaum muslimin, banyak. Kewajiban itu kalau mau jujur banyak. Sementara ente tidak merinci tentang kewajiban apa. Sebab kewajiban yang diwajibkan kepada kita banyak. Karena itu saya bertanya, kewajiban yang 1 kalikah? Maka kalau itu maksud saya adalah masuk Islam, fahuwa dinul Islam. Wajib bagi semua orang mempertahankan keislamannya. Ini dinul Islam, ini wajib. Dukhul fil Islam itu wajib. Masuk Islam itu hukumnya wajib. Bagi orang non muslim siapa saja kudu masuk pada dinul Islam. Nabi bilang di dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Imam Muslim meriwayatkan kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Maka demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, kata Nabi, tidak mendengar dengan diutusnya aku, tidak mendengar dengan keberadaanku, siapapun orangnya, Yahudikah, Nasranikah, siapapun dia, kemudian mati tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan orang itu bakalan tidak selamat masuk ke dalam neraka. Jadi dinul Islam wajib sekali dan dipertahankan. Itu namanya kewajiban sekali. Kalau yang saya maksud kewajiban yang 5, maksudnya begini: sehari semalam kita diwajibkan 5 kali 5 solat, maka disebutlah Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Enggak solat Isya namanya selam. Selam, inya hilang, inya Islam. Isya, subuh, lohor. Lohor, orang Indonesia begitu, enggak bisa Allah, enggak bisa begitu, dot enggak bisa, rela, rela, asal tulisannya ridla, ridla, ridho begitu, ridho enggak bisa, ridho tuh enggak bisa, rela gitu. Nazar enggak bisa, nazar, nazar tuh memikir, bahasa Indonesianya nalar, nalar, itu bahasa begitu. Jadi sehari semalam kita diwajibkan sholat 5 waktu. Itu maksud kewajiban yang 5. Kalau yang dimaksud dengan kewajiban yang 17, ini wajib juga 17. Itu maknanya kalau sholat 5 waktu di luar Jumat kewajibannya 17 rakaat. Itu 17 begitu, 17 rakaat begitu. Jadi maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, itu 17 begitu. Itu 17. Kalau Jumat berkurang karena ada 2 khutbah. Kalau maksud saya kewajiban 34, emang ada kewajiban 34? Ada. Yaitu kalau sholat itu serakaat, itu 2 kali sujud. Karena 2 kali dikali 17, 2 dikali 17 itu sama dengan 34. Itu namanya kewajiban 34. Namanya sujud itu 34 kali. Yang wajib tuh 34 kali. Begitu 34 kali sujud. Tuh minimal tuh sujud tuh. Lebih banyak lebih bagus gitu dengan sholat-sholat yang lain. Kemudian kalau maksud saya kewajiban yang 94, maksud saya adalah takbir sholat.
takbir sholat. Kalau kita sholat tuh jumlahnya 94 kali takbir. Jumlahnya tuh dari 17 rakaat itu jumlah takbir yang ada 17. Kenapa kewajiban? Kalau sampai orang yang sholat itu mengikuti madhab Hambali, yakni madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kata dia, orang desa saja tahu madhab Hambali begitu. Karena Imam Ahmad bin Hambal semua takbir itu wajib. Allahu Akbar, mau sujud nih, Allahu Akbar, bangun dari sujud mau duduk, Allahu Akbar, mau sujud kedua, Allahu Akbar, mau bangun berdiri, Allahu Akbar, duduk. Itu takbir itu dalam madhab Hambali adalah wajib. Maka menjadi kewajiban yang 94. Begitu 94. Atau 94 ini yang dimaksud wajib itu adalah ditekankan, jangan ditinggal. Itu namanya takidah. Itu begitu. Ditambah sami Allah liman hamidah, tambah Rabbana lakal hamdu, ditambah tasbih, ditambah sujud sekali. Ini jumlah keseluruhannya 94 kali. Begitu 94. Ditambah soalul maghfirah. Soalul maghfirah itu rabbighfirli warhamni wajibun dan seterusnya. Ini kalau ditinggal takbir yang 94 satu aja dalam madhab Hambali sholatnya batal. Kalau lupa kudu sujud sahwi. Madhab Hambali begitu. Takbir nih kita Allahu Akbar. Kalau yang pertama takbiratul ihram, ini takbir nih mau sujud nggak baca takbir, sujud aja sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal, turun Allah enggak baca. Atau bangun dari sujud mau ke dudukan terus sujud Allahu Akbar, enggak baca, main duduk aja, batal sholatnya dalam madhab Hambali. Kalau madhab kita tapi kalau lupa enggak baca Rabbighfirli warhan wajburni itu begitu, lupa madhab Hambali ini sujud sahwi. Kalau nggak baca Rabbighfirli batal sholatnya dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Karena itu yang dimaksud dengan fardu 94 menghitung semua takbir. Kalau tidak, yang wajib realnya dari 94 takbir dalam mazhab kita yang wajib cuma 5. Karena takbiratul ihram dalam setiap solat sekali itu wajib. Sedang setiap solat cuma yang wajib 5, maka yang 5 ini wajib dalam mazhab kita. Sisanya sunnah. Tuh gitu. Maka ini jawaban 94. Begitu jawabannya. Kemudian kewajiban seumur hidup sekali sesudah Islam, yaitu pergi haji. Orang yang sudah mampu untuk berangkat haji, maka dia diwajibkan pergi haji
sekali seumur hidup. Itu namanya kewajiban yang sekali seumur hidup. Seumur hidup. Kemudian kalau kewajiban yang sekali daripada 12, maksudnya puasa bulan Ramadan. Setahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan 12, yang diwajibin puasa 1, berarti kewajiban 1 dari 12. Maksudnya 1 bulan penuh dari 12, yakni dalam setahun. Begitu. Kalau kemudian ditanya, kurang atuh ini ya. Pertanyaannya, 1 dari 40. Kalau yang dimaksud 1 dari 40, ini enggak ada ini tulisan ini. Kewajiban 1 dari 40 berarti 1 ekor kambing dari 40 ekor. Kalau kita punya kambing 40 ekor setahun, kewajibannya mengeluarkan zakat satu ekor. Itu namanya 1 dari 40. Begitu. 1 dari 40. Ini ndak ada tuh 1 dari 40 nih. Langsung kedua berikutnya. Kalau maksud saya kewajiban 1 dari 40 di sini nih, mana lagi 1 dari 40 adalah zakat emas. Zakat emas. Zakat emas itu kalau punya 40 dinar, maka zakatnya 1 dinar. Kalau punya 40 dinar, maka zakatnya 1 dinar. 1/40. 1/40 itu kalau diprosentase menjadi 2,5%. 2,5% itu nama lain dari 1/40. Itu namanya 2,5%. Begitu. Wa amma qauli laka, adapun ucapanku bagimu tentang kewajiban 5 dari 200, maksudnya kalau punya uang perak 200 dirham, kewajibannya 5 dirham. Kalau punya perak 200 dirham, kewajibannya 5 dirham. Kewajibannya dari 200/5 tuh, atau 5/200 tuh, kalau di Indonesia kan diprosentasekan 2,5%. Begitu, 2,5%. 5/200 itu sama dengan 1/40. Sama ini. 5/200 kalau mau diprosentasekan. Jadi Arabi ini, saudara, orang desa ini tampangnya doang. Biar dikata dari pegunungan, ketika ditanya oleh Raja Harun ar-Rasyid, maka ketika ditanya
kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu itu apa? Dengan jawaban kewajiban yang mana? Kewajiban yang 1 atau kewajiban yang 5 atau kewajiban yang 17, 34, 94, 1 sepanjang umur, 1 dari 12, 1 dari 40, atau 5 dari 200. Ini cerita diangkat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan tentang jumlah rukun Islam pernah dibedah oleh seorang dari Arabi dari perkampungan, bagaimana menjawab daripada apa yang dilontarkan oleh orang Arab pegunungan oleh Raja Harun ar-Rasyid, dan dijawab dengan jawaban yang sangat detil oleh orang Arab pegunungan. Lanjut cerita ini biar kita tuntas hari ini cerita, tapi jawaban itu segitu tuh. Summa qala, kemudian berkata oleh A'rabi, sa'altani fa'ajabtuka wa uridu an as'alaka. Engkau bertanya kepadaku Raja, fa'ajabtuka, maka menjawab oleh aku akan kamu. Kamu nanya sama saya jawab. Wa uridu an as'alaka fa'ajibni, dan menghendaki oleh aku akan bahwa bertanya oleh aku akan kamu, fa'ajibni, maka jawab oleh kamu akan aku. Dibilang oleh ni orang desa A'rabi ini, Raja, ente udah nanya sama saya udah jawab pertanyaannya, balik saya mau tanya mente dan ente kudu jawab. Jangan ente doang yang nanya sama saya, gantian saya juga pengen nanya sama ente. Qala, berkata Harun ar-Rasyid, Raja, qul, katakan olehmu, silakan. Ente mau nanya apa? Silakan. Paling juga pertanyaan ente ringan gitu, ngerti kagak begitu. Raja, faqala al-a'rabiyyu, maka berkata oleh orang Arab pegunungan, ma taqulu fi rajulin nadhara ila imra'atin fi waqti salatil fajri faharumat alaihi falamma kana waqtu dhuhri halat lahu walamma kana waqtul asri harumat alaihi walamma kana waqtul maghribi halat lahu walamma kana waqtul isya'i harumat alaihi walamma kana waqtus subhi halat lahu walamma kana waqtud dhuhri harumat alaihi walamma kana waqtul asri halat lahu walamma kana waqtul maghribi harumat alaihi walamma kana waqtul isya'i halat lahu. Ma taqulu, apa yang kamu katakan, apa jawabanmu, fi rajulin, tentang seorang laki-laki. Ada laki-laki nadhara ila imra'atin, ia memandang si laki-laki itu kepada seorang perempuan, fi waktu solatil fajri, pada waktu solat subuh. Ada laki-laki memandang perempuan pada solat subuh, faharumat alaihi, maka haram perempuan itu atas si laki-laki. Waktu solat subuh memandang perempuan haram.
Falamma kana waktu duri, maka tatkala datang oleh waktu zuhur, halat lahu, maka halal tu perempuan bagi laki-laki. Falamma kana waktu asri, maka tatkala datang oleh waktu asar, harumat alaihi, maka haram oleh perempuan atas laki-laki. Falamma kana waktul maghribi, tatkala datang oleh waktu maghrib, halat lahu, maka halal perempuan itu bagi laki-laki. Falamma kana waktul isya'i, maka tatkala datang oleh waktu isya, harumat alaihi, maka haram oleh perempuan itu atas laki-laki. Falamma kana waktu subhi, tatkala datang oleh waktu subuh, halat lahu, maka halal oleh perempuan itu bagi laki-laki. Walamma kana waktu dhuhri, maka tatkala datang oleh waktu zuhur, harumat alaihi, maka haram itu perempuan atas laki-laki. Walamma kana waktu asri, tatkala datang oleh waktu asar, halat lahu, maka halal tu perempuan bagi laki-laki. Falamma kana waktul maghribi, tatkala datang oleh waktu maghrib, harumat alaihi, maka haram itu perempuan atas laki-laki. Falamma kana waktul isya'i, maka tatkala datang oleh waktu isya, halat lahu, maka halal oleh perempuan itu bagi laki-laki. Kata orang desa, setelah menjelaskan dari apa yang dia ditanya-tanya oleh Raja Harun ar-Rasyid, maka kemudian itu dijawab dengan jawaban yang lugas, tegas, jelas. Kemudian dia balik bertanya, "Raja, kau bertanya, saya jawab. Saya pengen gantian. Saya pengen tanya kepadamu, jawab. Jangan sampai jadi raja kagak bisa apa-apa, ntar ada yang ngatur-ngatur, repot negara kalau nggak bisa jawab." Begitu kata dia punya pendapat daripada Raja A'rabi, orang desa ini. Maka kemudian kata Raja Harun ar-Rasyid, "Qul, silahkan. Kalau mau nanya, ente mau nanya apa maneh? Aneh jawab." Begini Raja, pertanyaannya nih. Ada orang waktu subuh, Raja, subuh nih Raja, ada seorang laki-laki subuh memandang perempuan haram. Subuh tuh Raja, waktu subuh ada laki-laki memandang perempuan, mandangnya dosa, haram. Itu subuh, terus aja haram begitu. Tapi pas ketemu dohor, Raja boleh memandang, enggak dosa. Dohor tuh Raja. Pas asar haram lagi. Pas asar terus aja haram. Pas maghrib begitu. Pas maghrib halal, boleh maghrib. Pas isya haram. Pas subuh boleh. Dohor enggak boleh. Asar boleh. Maghrib enggak boleh. Isya boleh. 2 hari. Subuh haram, dohor boleh, asar haram, maghrib boleh, isya haram, subuh boleh, zuhur haram, asar boleh, maghrib haram, isya boleh. Jawab, jadi raja mah kudu bisa. Stres Raja.
Boro raja, ini kita yang ngaji stres, apa itu? Begitu. Tuh ditanya. Raja Harun al-Rasyid, orang desa, nanya, faqala, maka berkata Raja Harun al-Rasyid, wallahi ya akhal Arab, demi Allah, wahai saudara sebangsa, searab, saudara Arab, wahai orang Arab. Biasa itu, nggak bisa bang kalau bahasa kita. Laqad awqa'tani fi bakhrin la yukhlisuni minhu ghairuka. Demi sesungguhnya engkau menceburkan akan daku pada lautan yang tidak menyelamatkan akan daku dari lautan itu oleh selainmu. Waduh, pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, berat. Laksana saya diceburin di lautan ilmu yang saya tidak bisa lepas, nggak bisa lolos, kecuali engkau yang harus bisa meloloskan saya supaya selamat dari lautan ini. Faqala lahu, maka berkata A'rabi kepada Raja Harun al-Rasyid, anta khalifatullah, la yanbaghi an ta'jiza an mas'alatin, fa kaifa ajazta an mas'alati. Engkau adalah raja, presiden, khalifatullah, khalifahnya Allah di muka bumi, memimpin masyarakat. La yanbaghi an ta'jiza an syai'in, tidak seyogianya, tidak pantas oleh bahwa kau lemah, an mas'alatin, tentang persoalan. Fa kaifa ajazta an mas'alati, bagaimana kau lemah daripada persoalanku? Kau ini raja, apa aja kudu bisa. Masa ditanya sama saya aja kagak bisa? Kan saya orang kampung. Bagaimana kalau orang kota yang nanya? Saya yang nanya aja ente kagak bisa. Ente raja apa bukan? Jangan-jangan bukan raja. Begitu. Wa ana rajulun badawiyun, dan aku ini adalah seorang yang dari pegunungan, dari pedusunan. La qudratali, tidak ada kemampuan bagiku. Saya kan orang kampung, engkau kan raja. Masa ditanya orang kampung yang kagak ngerti apa-apa aja nggak bisa, bagaimana kalau ditanya sama yang ngerti? Faqala, maka berkata oleh Raja Harun al-Rasyid, qad azuma qadruka fil ilmi, qad azuma qadruka fil ilmi, sungguh agung kedudukanmu pada ilmu. Fafassir li hadas su'ala, maka jelaskan olehmu, tafsirkanlah olehmu bagiku akan ini pertanyaan. Faqala, maka berkata oleh A'rabi, bisyarti an tajburul kasira wa tarhamal faqira wa la tazri bil faqiri, dengan syarat bahwa kau tambal akan orang yang terpecah dan kau sayangi akan orang fakir, dan jangan menghinakan kau dengan orang fakir. Saya bakal jelaskan pertanyaan ini jawabannya, asal kalau ada orang kesulitan kau bantu, kalau ada orang fakir miskin kau santuni, dan jangan menghina siapapun daripada rakyatmu. Jangan kau hina. Bagaimana? Faqala,
maka berkata raja, hubban wa karamatan, dengan cinta dan hormat. Baik, siap. Faqala, maka berkata A'rabi, hadar rajulu nazara ila amati ghairi waqtal fajr. Adapun ini laki-laki, yaitu memandang ila amati ghairihi, kepada hamba sahaya orang lain, waqtal fajri, pada waktu subuh. Waktu subuh dia lihat budak perempuan orang lain, fahiya alaihi haramun, maka dia budak tuh atas dia yaitu haram, wong punya orang. Falamma kana waktu zuhri, maka kala datang oleh waktu zuhur, istaroha, maka membeli oleh si laki-laki itu akan budak itu. Halat lahu, maka halal budak itu baginya, wong punya dia, boleh dilihat. Falamma kana waktul asri a'taqaha, tatkala datang oleh waktu asar, maka memerdekakan itu laki-laki akan budak yang dia beli. Pas asar dia bilang, anti hurun liwajhillah, kau merdeka. Lah, merdeka orang lain lagi, harumat alaihi, maka haram itu budak atas dia. Falamma kana waqtul maghribi tazawwajaha, maka telah datang oleh waktu maghrib, maka mengawini itu laki-laki akan budak yang udah merdeka. Udah maghrib, yang dia merdeka dikawin nama dia. Lah dikawin, dinikahi, halat lahu, maka halal itu perempuan baginya. Falamma kana waqtul isya'i, maka telah datang oleh waktu isya, talaqaha, maka mentalak satu oleh si laki itu, oleh si laki-laki itu akan perempuan. Pas isya dicerai, dia dicerai ya orang lain, harumat alaihi, maka haram si perempuan atas dia. Falamma kana waqtul fajri, tatkala datang waktu subuh, raja'aha, maka rujuk kembali ia akan tu perempuan, karena rujuk jadi bininya. Halat lahu, maka halal ia baginya. Falamma kana waktu zuhri, tatkala datang oleh waktu zuhur, zaharoha, maka mendihar oleh si laki akan dia. Mendihar itu mengata, kau seperti ibuku. Falamma kana waktul asr kaffaru an dhihari, tatkala datang oleh waktu asar, maka membayar kifarat si laki-laki itu daripada dhiharnya. Kalau dari dhihar haram, udah bayar kifarat, halat lahu, maka halal oleh perempuan baginya. Falamma kana waqtul maghribi irtadda anil Islam, kalau datang oleh waktu maghrib, maka murtad ia dari Islam. Lah, lakinya murtad, harumat alaih, maka haram itu perempuan atas dia. Walamma kana waqtul isya'i taba wa raja'a ilal Islam, tatkala datang waktu isya, taubat tu laki-laki dan kembali kepada Islam. Halat lahu, maka halal tu perempuan baginya. Tuh maksud haram halal, haram halal, haram halal, haram halal, haram halal, haram halal tuh kayak begitu. Begitu maksudnya. Raja pinter juga nih orang. Fafariha Harun, maka gembira oleh Raja Harun ar-Rasyid. Wa amara lahu bi asyarati alafi dirhamin, dan memerintahkan Raja Harun untuk orang Arab pegunungan ini dengan diberikan 10.000 dirham. Kasih duit yang banyak, tolong ambilin, diambilin duit bergepok-gepok. Falamma hadarat, maka telah hadir 10.000 dirham, duit yang didatengin oleh orang kerajaan. Qala, maka berkata orang Arab pegunungan,
la hajata li biha, tidak perlu bagiku dengan duit itu. Ini duit hadiah. Enggak, saya enggak mau. Enggak mau. Radduha ila ashabiha, kembalikan itu duit kepada empunya. Raja mengambil duit rakyat aja, balikin, kalau dibilang buat rakyat. Faqala turidu an ujriya laka jirayatan takfika muddata hayatika, maka berkata oleh Raja Harun Rasyid, turidu, kamu menginginkan an ujriya, bahwa aku menggaji bagimu, jirayatan dengan gaji, takfika yang mencukupi, oleh gaji akan kamu muddata hayatika pada masa hidupmu. Baik kalau kamu enggak mau saya kasih ini, baik saya kasih pensiunan, pokoknya kerja enggak, yang penting tiap bulan kamu dapat duit dah. Bagaimana? Faqala, maka berkata si Arabi, alladzi ajra alaika yajri alayya, yang memberikan gaji kepadamu yaitu memberikan gaji juga atasku. Kau dikasih rezeki sama Allah, saya juga dikasih sama Allah. Qala, maka berkata Raja Harun Rasyid, fa in kana alaika dainun qadainahu anka, kalau ada atasmu hutang, maka kami bayari akan hutang daripadamu. Ente punya hutang, saya bayarin dah. Qala, barangkali ada kredit, maka berkata Arabi, la, tidak. Walam yakbal minhu syai'an, dan tidak menerima si Arabi dari Raja Harun Rasyid akan sesuatu. Dikasih apa aja enggak mau raja. Wa sa'alahu Rasyidu an ahlihi wa biladihi, dan bertanya kepada si Arabi oleh Raja Harun Rasyid tentang keluarganya dan negeri-negerinya. Fa akhbarahu bihi bi annahu Musa ar-Ridha ibnu Ja'far Shadiq ibni Muhammad al-Bagir ibni al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib. Maka memberitakan si Arabi kepada raja dengan bahwa dirinya nama aslinya Musa ar-Ridha, Musa al-Kadhim kalau kita nyebutnya, Musa ar-Ridha bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir bin Husain bin Ali bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ini kurang atuh ini tulisannya. Musa ar-Ridha bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali dulu nih, bin Ali Zainal Abidin, kurang dikit, bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kurang tuh kitabnya itu, murah, mungkin nitip belinya. Mestinya Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, saya ini nama saya Musa al-Kadhim. Musa al-Kadhim. Abah saya namanya Ja'far Shadiq. Engkong saya namanya Muhammad Bagir al-Bagir, engkong saya. Begitu buyut saya namanya Ali Zainal Abidin. Ali. Kumpi saya Husain, cucunya Rasulullah. Husain punya ibu namanya Fatimah. Fatimah punya bapak Nabi Muhammad. Itulah saya. Begitu. Ini begitu. Kiai begitu. Itu namanya Musa al-Kadhim. Jadi Sayyidina Ja'far Shadiq ini banyak begitu. Anaknya banyak. Kalau yang lari ke Sadah Alawi ini begitu, yang ke Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Faqih Muqaddam,
larinya itu dari Ali Al-Uraidi. Begitu. Ali Al-Uraidi baru anaknya Ja'far Shadiq. Kalau ini Musa Al-Kadhib, anaknya Imam Ja'far Shadiq banyak. Itu dijawab. Wa kana yattazi biziyyi a'rabiyyin, biziyyi a'rabiyyin zuhdan fid dunya wa tawarru'an, dan adalah Musa Ar-Ridha, yaitu berpakaian ia dengan pakaian orang pegunungan, orang pedesaan, karena zuhud pada dunia, wa tawarru'an anha, dan karena warok dari dunia. Faqama ilaihi Harun, maka berdiri menghormat kepadanya oleh Raja Harun. Wa qabbala ma baina ainaihi, dan mencium oleh Harun Ar-Rasyid akan barang yang antara dua matanya. Summa qara'a Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, kemudian ia membaca Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah wan sarafa, dan pergi A'rabi. Dzakara dzalika Suhaimi fi Lubabit Talibin, menerangkan akan yang demikian cerita Raja Harun Ar-Rasyid dan orang pegunungan oleh Imam As-Suhaimi di dalam kitab Lubabut Talibin. Imam Suhaimi di dalam kitab Lubabut Talibin syarah Arba'in Nawawi. Wa aslul iman wallahu a'lam bishawab. Selesai datang cerita kita yang panjang.